Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Happy Sunday! Selamat hari Minggu dan beribadah. Berikut Pastor akan melayani, membawa pujian, dan sebentar di waktu yang singkat hari ini, karena hari Minggu ini hari yang panjang, Pastor live streaming, tadi setelah doa pagi, form doa, live menyapa Bapak Ibu sekalian yang dimanapun berada. Silakan tulis kolom komentar, di rumah kah, di perjalanan kah, ataukah sedang dirawat kah, di rumah sakit, atau di mana saja. Saudara-saudara, kami hadir untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, habis ini Pastor akan nanti pimpin kebaktian jam 8, sebelumnya jam 7 kita ada sarapan makan pagi bersama tamu-tamu yang hadir. Kami layani jam 8 kebaktian di Grace Balikpapan, lalu disertai juga dengan doa-doa dan pembaptisan jiwa-jiwa yang mau datang terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat secara pribadi. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyajikan sebuah pujian yang penuh dengan kenangan. Lalu setelahnya saya akan sharingkan 1-2 ayat firman Tuhan, dan kita akan berdoa untuk orang-orang sakit. Dan ini adalah doa terbaik buat mereka ketika saudara-saudara bantu sebutkan namanya. Ya, ketik rame-rame bantu sebutkan namanya. Nama siapa? Nama orang yang kita kasihi yang sedang sakit. Kita sebutkan namanya di hadapan Tuhan melalui mesbah doa, melalui ucapan doa, melalui permohonan doa, dan saya percaya ini adalah doa terbaik hari ini bagi khususnya baik dia mama, papa, saudara, anak, kerabat yang kita kasihi, yang kita lihatnya nggak tega, yang mengalami kesakitan, bantu sebutkan namanya. Karena doa-doa ini adalah doa terbaik. Kita mohonkan kepada Tuhan Yesus, bila di hari Minggu ini mereka boleh mengalami namanya jamahan, urapan, kesembuhan,
dari Tuhan Yesus. Berikut pujian ini benar-benar ini pujian dengan jutaan kenangan, dan saya tergerak bawakan pujian ini kiranya membantu Bapak Ibu sekalian dan juga pengingat ya bahwa dulu bagi mamanya yang sudah berpulang seperti Pastor Andy ataupun hari ini yang masih ada mama yang berdoa atau ibu yang berdoa yang sebutkan namamu. Dan kalau hari ini kita ada menjadi anak yang baik, anak Tuhan yang setia, ada mama, ada orang tua yang sebutkan namamu di hadapan Tuhan Yesus. Dan kita juga mau hari ini sebentar sebelum selesai ada doa air dan minyak sebelum doa berkat, dan saya akan masukkan kesaksian. Ya, saya harap bisa waktunya pas jam 7 kurang sudah selesai, plus dengan testimoni. Saudara semua boleh mendapatkan berkat dan juga kesembuhan bagi orang-orang sakit. Yuk kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di doa ibuku, ada ku dengar namaku disebut. Hari ini kita mau doakan orang-orang sakit, sebutkan nama mereka dengan pujian ini. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, takut mengerang. Di sore hari nang sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyarisku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu bertelut, kembali sayupku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Terberkati, tolong dibantu tap-tap layar, di-share di hari Minggu ini, biar banyak orang yang
mungkin belum ke gereja, mereka juga bisa mendapat berkat rohani lewat ibadah live streaming ini. Sekarang ibu telah pergi pulang ke rumah Bapa yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama bertelut memuji Tuhan yang dengar namaku disebut di doa ibuku. Namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut di doa ibuku. Di doa ibuku ada ku dengar namaku disebut. Di doa ibu ku dengar ada namamu disebut. Kalau engkau mengasihi setiap orang-orang yang sedang sakit saat ini, engkau kenal dia, bantulah, doakan dan sebutkan namanya. Pasti deh, ya, doa terbaik ini menjadi berkat kesembuhan bagi orang-orang sakit yang kita doakan pada hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di Time for Bible hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ada satu bagian di dalam kitab Esther, ya. Sebetulnya ada beberapa bagian saya mau buka, cuman waktu saya sangat pagi ini khususnya tidak bisa lebih lama karena saya melihat bahkan tadi subuh saya diinformasi ada orang-orang datang dari Sangatta. Sudah kabar juga bahwa ada bus yang mau datang dari Kalimantan Tengah untuk ibadah, di mana tempat pastor melayani di Gereja Balikpapan. Dan ya, saya BBT bagi-bagi tugas, ya, menyapa saudara, lalu juga habis ini menyapa tamu-tamu secara onsite di jam 8 pagi. Ada satu kisah, ya, yang saya coba bacakan dan kira jadi rema buat setiap kita. Kitab Esther pasal 2 ayat 14, ya, kita lihat sampai ayat 18 deh, 4 ayat, ya. Saya baca satu bagian saja. Esther pasal 2 ayat 14 sampai 18. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saatgas, ya. Sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia
dipanggil dengan disebutkan namanya. Sebetulnya satu ayat ini saja jadi berkat banget. Cuma Pastor izin baca sampai ayat 18 ya. Jadi disebutkan namanya. Ya, tadi kita sudah ketik rame-rame, sebutkan namanya. Baik, ayat 15. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, ia mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Maka ia tidak menghendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ya, hidupnya Esther itu dia pernah berpuasa, dia mengandalkan Tuhan. Seorang perempuan yang berkenan di hadapan Tuhan karena hidupnya dijaga. Ya, orang senang lihat dia. Orang menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat Esther ini. Ayat yang ke-16. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Ya, ayat 18. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Lewat Esther ini, ya, kita melihat di sana pajak-pajak itu diringankan, puji Tuhan, ya, bahkan dibebaskan bagi daerah-daerah dan juga mengaruniakan anugerah. Kebaikan raja dicurahkan bagi rakyatnya. Karena seorang yang bernama Esther dikasihi Tuhan, suka berdoa dan berpuasa, maka dalam kekristenan dikenal satu dari banyaknya jenis puasa disebut puasa Esther. Ya, Esther ini dia berpuasa, merendahkan diri sampai berhari-hari, dan Tuhan memberkati. Dan satu rema yang saya mau bagikan, Raja memanggil namanya. Hari ini kita mau memanggil nama orang yang kita kasihi dan kita doakan. Saya percaya lewat doa-doa kita hari ini, orang-orang sakit khususnya yang butuh jamahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, lewat pelayanan ini, lewat kasih kita kepada Tuhan, lewat permohonan kepada Tuhan, ya, seperti juga ada kisah di dalam perjanjian baru, orang-orang kusta yang berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Mereka menjadi tahir. Mereka memanggil nama Tuhan dan mereka disembuhkan. Hari ini, Pastor tidak terlalu panjang. Pastor harus selesai karena habis ini masih ada testimoni yang saya lihat ada sekian puluh yang saya harus sajikan dengan ringkas.
agar semua kena. Kiranya saudara-saudara, ini ayat-ayat bisa meneguhkan hati kita sebagai keluarga, baik mau berdoa untuk anak kita, sebutkan namanya. Berdoa untuk mama, untuk papa, baik yang ada di samping kita, puji Tuhan, tumpangkan tangan. Kalau misalnya ada di kampung, di luar kota, atau dirawat, kasihan, sebutkan namanya. Tuhan mendengar namanya. Bahkan di dalam Bible juga, Injil Yohanes pasal 10 dikatakan, ya, Tuhan memanggil nama kita. Sebutkan nama-nama mereka, atau mungkin ada di antara keluarga kerabat yang hari ini terikat roh jahat, sakit, tetapi dia belum percaya Tuhan Yesus. Bawa dalam doa. Sebentar juga saat kebaktian, saudara-saudara, bawa dalam doa. Sebutkan namanya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersyukur atas firman Tuhan, seraya kita mau sebutkan namanya, panggillah kuat-kuat di hadapan Tuhan dan persembahkan pribadi ini untuk dia mengenal Tuhan Yesus. Dan kalau dia sudah mengenal Tuhan Yesus, dia sedang sakit, agar hari ini lewat doa-doa kita yang sungguh kepada Tuhan Yesus, orang-orang sakit disembuhkan. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih kami boleh kesempatan memuji-Mu. Terima kasih buat sebuah rema dari kitab suci, bagaimana anak-Mu Esther yang menjaga hidupnya di hadapan Tuhan, berdoa, dan mengambil waktu berpuasa. Sehingga pribadinya diurapi Tuhan, diberikan kasih sayang kepada banyak orang, kepada Esther. Dan Raja pun memanggil namanya. Tuhan, kami bersyukur buat firman ini, dan sungguh jadi remah buat setiap kami. Saat ini kami berdoa, dan kami mau memanggil, menyebutkan nama-nama jiwa yang berharga, yang kami percaya Tuhan sangat kasihi. Saudara, silakan sebutkan nama-nama tersebut. Sebutkan nama-nama itu di dalam doamu saat ini. Atau saat dimana engkau kembali berdoa, Tuhan gerakkan, sebutkan dia. Entahkah nama mama, nama papa, yang belum kenal Tuhan Yesus, atau yang sedang dalam kondisi sakit, nyeri saat ini, kasihan, sebutkan namanya. Anak-anak atau dirimu sendiri, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mau kita berseru, Tuhan mau kita datang kepadanya, Tuhan mau dengarkan doa-doa kita, Tuhan mau mendengar seruan-seruan kita. Tuhan mau kita percaya kepadanya dan serahkan semuanya. Nama suamimu dan sebagainya, sebutkan namanya. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, kasihanilah kami semuanya. Berikanlah kesembuhan bagi orang-orang sakit yang tadi namanya mereka sudah sebut satu persatu. Oh, glory to God. Tuhan, berikanlah keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Hari ini ketika sebutkan nama mereka, keselamatan datang bagi setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, saya bersyukur karena urapan Tuhan sedang mengalir, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan setiap jiwa-jiwa tersebut. Di doa kami hari ini, kami sebutkan nama-nama mereka yang kami kasihi. Dan Tuhan yang Maha Kasih, Maha Hadir, sudah mendengarkan setiap seruan doa kami. Dan ini kami percaya,
doa terbaik bagi setiap jiwa-jiwa yang sakit dan terhilang itu disembuhkan dan diselamatkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. In Jesus' name. Amin. Kita sudah berdoa bagi setiap mereka, firman-Nya jadi rema buat setiap kita, dan kita percaya doa orang benar sampai hari ini masih besar kuasanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, setelah ini siapkan air minum atau minyak atau dua-duanya. Silakan kalau engkau mau diberkati. Yang di luar kota, yang tidak bisa datang, ya, dan memang nggak perlu datang ke Balikpapan, karena lewat live streaming pagi saja, Pastor melayani saudara di luar kota. Tapi kalau saudara diputar Balikpapan, Samarinda, ada yang datang dari Sangatta, Monggokerso, kami layani di hari Minggu kebaktian bersama-sama. Tugas saya sekarang berdoa berkat untuk air minum dan minyak, puji Tuhan. Bapak Ibu tolong cepat-cepat angkat karena waktu saya udah ditunggu orang banyak juga. Saya mau persiapkan untuk ibadah onsite. Air minum di tangan Bapak Ibu dan minyak, baik yang engkau angkat seperti ini atau yang ketumpangkan tangan, saya berdoa diberkati. Diberkatilah air minum ini, diberkatilah minyak oles ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur, Tuhan memberkati. Amin. Saya mau minum, saudara silakan minum air berkat ini, jadi kesembuhan buat tubuhmu. Mau kasih orang lain bisa, kasih dengan kasih dan gratis alias cuma-cuma. Kesembuhan akan terjadi. Amin. Sampai muncrat. Iya, saking semangatnya. Baik, Bapak Ibu terkasih, saya undang angkatlah dua tangan di depan Tuhan Yesus. Dan dengan tangan terangkat, saya mohonkan berkat dari Bapakku di surga untuk kami semuanya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu terkasih, dan selamat beribadah di gereja masing-masing. Masuklah di hari yang baru dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Diberkatilah sepanjang hari ibadah kita, ibadahmu, pelayananmu, pekerjaan Tuhan yang kau kerjakan, kesehatanmu dalam perlindungan Tuhan Yesus, dan Tuhan berilah kami umur yang panjang untuk menyaksikan kebaikan-Mu kepada anak cucu kami, dan juga untuk setia ibadah dan senang hati Bapa di surga. Kami terima semua berkat ini dengan penuh kedamaian, sukacita, dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya materaikan pelayanan sepanjang hari ini dan memberkati juga setiap gereja-gereja pelayanan dimanapun mereka ibadah, di gereja apapun mereka beribadah, siapapun hamba Tuhannya, semua diurapi Tuhan, dan semua gereja penuh semarak dan jiwa-jiwa memuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk di hari yang baru. Tuhan Yesus beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Jangan takut lagi ya, ada yang mendoakanmu. Jangan khawatir lagi ya, Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Dadah semuanya.
Yeay, shalom. Dan kiss by God bless you all. Sampai ketemu lagi di plan berikutnya. Terberkati. Silahkan di share, di like, di subscribe, di follow. Bless you. Dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Thank you.